Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Sejak Senin subuh, pelamar kerja sudah memadati Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur. Tapi kan kalau yang diposting itu kemarin 50 lowongan, yang antri 1000 gitu ya. Ya, tapi di Cianjur gitu. Jadi semakin muncul tuh fear, Pak Antirut. Dan kita bangun optimisme bersama. Ini cocok jadi juru bicara. Ya kita kan lagi bangun optimisme, jangan nanya PHK terus lah. Bisa bilang, masa saya kerjanya memposting PHK, kasarnya begitu lah. Ya, yang harusnya kan juga ya effort kita positif. Ternyata itu menakar ogah mempublish tentang PHK. Jadi kemana-mana itu, Pak. Ya saya biarin aja lah. Kalau ditanggapin malah rame. Ya, tapi itu diceritakan sih saya perlu, Pak. Gimana bagusnya diceritain di mana? Ya kalau ini jadi konsultan kita aja deh sekarang ya. Ya, amin. Data itu ada. Nah, tapi diceritakan aja, Pak, bahwa maksudnya adalah kita sedang bangun optimisme, bukan berarti kemudian datanya dihilangkan, karena kan orang kan ngelihatnya justru kebalikannya, ini datanya nggak ingin dipublikasi, malah ingin dihilangkan. Tapi saya cek juga sempat hangat beberapa, habis itu hilang dengan kasus macam-macam, ya sudahlah gitu ya, nanti ya, ada kesempatan lain kita ini nanti kita klarifikasi lah. Tapi memang ini, Pak, mungkin Pak Menteri juga bertanya-tanya kenapa kemudian Pak Menteri yang diminta nih, karena IKA Vkom Unpad itu kan banyak wartawan, Pak, banyak influencer. Oke. Wartawan ini juga banyak yang kena PHK kan. Nah, di Executive Breakfast Meeting ini kita bikin yang ketiga. Yang pertama Profesor Bambang Brojo. Kemudian yang kedua kita bicara Koperasi Merah Putih. Kemudian kemarin Danantara, Kang Doni. Sekarang Kang Doni Unpad tuh. Ya, Pak Menteri. Nah, IKA Vkom, akang-akang yang sudah senior-senior itu nanya, kok kita nggak pernah ngebahas nasib kita nih yang kena PHK. Kemudian ini kita gimana nih Gen Z menghadapi dunia tenaga kerja sekarang gitu. Oh, ini saya dijebak nih sama beliau. Bukan, Pak. Ini bukan masalah jebakan. Menurut saya cuma seorang Profesor Yeserli yang bisa mencerahkan kehidupan kita ini gitu. Karena Pak, menurut saya memang saya kan pernah satu kamera sama Pak Yeserli ini. Itu penjelasan Bapak tuh oke loh. Kalau menurut saya kualitas komunikasinya Pak Yeserli itu lebih sering harus diberi panggung, Pak, supaya dijelaskan ke publik bahwa kondisi tenaga kerja kita ini ya begini gitu sekarang, tapi ya kita siapkan untuk menampung lebih banyak lagi ya. Sekarang mana ada yang tidak ini kan, yang tidak suffer kan. Tapi yang paling penting kan kita setelah ini kita mau apa. Berarti kita yang harus berterima kasih kepada beliau ya, difasilitasi. Oh iya, Pak. Anak saya Unpad loh. Wah, psikologi. Psikologi, Pak. Waduh. Dahsyat itu, Bro. Kok dahsyat. Ya, psikologi. Bikin kelas khusus, Pak, S2-nya Unpad. Istri saya juga Unpad loh. Apa, Pak? MM. Waduh. Cocok itu berarti. Jadi Pak Menteri, sekarang ini justru yang ingin kami dengar adalah what next gitu. Siap. Jadi yang PHK happens already. Tapi what next-nya nih bagaimana? Jadi saya rasa rakyat juga perlu dijelaskan next-nya aja lah gitu. Siap. Jadi acara kenapa breakfast, Pak? Justru kami menghormati Pak Menteri, Pak Ruby gitu. Jadi karena biasanya kalau sudah siang kan sudah sibuk, Pak. Jadi kita bikin breakfast jam 10, setengah 11 tuh biasanya udah selesai gitu. Jadi kalau Pak Menteri sekarang kan kelihatan lagi bersemangat ya jam 11 lah. Bebas, santai aja. Jadi emang saya melihatnya kalau para eksekutif ini justru pagi-pagi tuh lebih lowong, tapi ntar agak siang tuh biar malah mereka bisa bisa kerja gitu.
Dan alhamdulillah sih rame terus Pak, karena kan alumni-alumni yang datang juga rata-rata udah senior. Jadi survei kemarin itu saya dapat juga dari banyak. Memang survei besar itu harapan masyarakat itu lapangan kerja. Tapi yang terus terang yang agak ini Bang Hensa adalah membangun optimisme di masyarakat ini yang ya saya tahu lah ya ada politik macam-macam. Tapi kalau beritanya itu apa ya, bad news itu good news di media, menurut saya sih susah kita. Susah, Pak. Bisa nggak kita juga, saya juga nggak tahu tuh gimana tuh caranya ya gitu ya. Ya memang tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Kita juga tahu beberapa kebijakan Pak Presiden ada yang melihatnya positif, ada yang melihat negatif gitu ya. Tapi saya nggak melihat di situnya. Tapi kan kalau yang diposting itu kemarin 50 lowongan yang ngantri 1000 gitu ya. Tapi Cianjur gitu. Jadi semakin muncul tuh fear Pak Dirut. Nah, saya juga, aduh ini gimana? Itu yang kemarin saya bilang optimis loh kita. Saya bilang kalau kita udah nggak optimis itu kan apa 50% apa ya kunci penyelesaian masalah betul. Kan gitu. Makanya mau izin Pak Putri, kalau dasar artinya memang visi kami adalah negara hadir melindungi rakyatnya terhadap korban kecelakaan di darat, laut, maupun udara. Tapi kan intinya bahwa negara hadir supaya mencegah kemiskinan. Karena kecelakaan itu dampaknya fatal. Setuju saya. Makanya kalau yang Pak Menteri tadi inisiatif tadi gitu ya, kami sebenarnya punya underlying juga untuk mensupport barang. Gitu ya. Siap. Saya juga kalau Bang Hesa, kalau saya bilang kalau saya udah nggak optimis ya udah saya balik ke kampus saya bilang. Ya, sampai orang bilang ngapain juga sampai stroke ngurusin kementerian dia bilang kan. Ya, nah tapi masih ada lah harapan itu gitu ya. Baik. Nanti saya siapkan proposalnya, saya menghadap Bapak. Nanti setelah itu saya menghadap. Siap Pak. Beliau ya inilah ya pengamat. Udah politisi belum? Belum. Bentar lagi ya. YouTuber. Bagaimana bro? Oke. Ayo, saya ngikut aja. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kang Menteri, terima kasih sudah hadir. Kang Prof Menteri saya manggilnya. Jadi biar lengkap, Pak Ruby, Dirut Jasara Harja, Kang Rahman, Ketua Dewan Pengawas IKA Fikom Unpad. Jadi kalau kemarin ada yang nanya Ketua Dewan Pengawasnya siapa? Nah, Kang Rahman ini. Kang Rahman, nah itu dia. Kang Rahman angkatan berapa? Ya tanyalah. Oh 88. 88 apa 85? 88. Oh 88. Jangan nama-namain. Jadi Kang Prof Menteri ini memang acara kita yang kesekian kali. Tapi tadi saya di waiting room sudah jelaskan bahwa kita ini mau tahu nextnya apa nih. Kalau berita PHK kan sudah biasa. Tapi nextnya mau apa? Dan ini memang kita buat sangat cair supaya bisa ngobrol apa adanya gitu. Dan teman-teman, saya mau sampaikan sebuah berita bahagia juga. Tadi di transit room saya, Pak Menteri dan Pak saya lihat juga beberapa muka baru yang belum pernah hadir, tapi karena ada Pak Menteri jadi hadir. Saya juga baru tahu, oh iya ya, ini anak Fikom juga, gitu ya. Ada yang kerjanya di desa terus tuh, Kang Agung namanya. Dia di desa terus-terusan. Sekarang karena Pak Menteri datang, jadi hadir di sini. Oh ya, Pak Menteri ini pura-pura nggak dengar aja ya. Pak Ruby juga pura-pura nggak dengar. Itu ya, tolong ya, di meja tuh ada barcode ya. Tolong di scan itu nyumbang buat di Kafikom ya. Jangan kalian pikir ini acara gratis. Ya. Pura-pura nggak dengar aja, Pak. Siap. Jangan dipikir ini acaranya gratis ya. Itu acara ini ada karena sumbangsih teman-teman. Jadi saya kadang-kadang memang terlalu berterus terang. Mana kok nggak ada yang bergerak itu? Iya kan, kalau dari sini tuh kita bisa lihat semua, minimal tuh ada yang nunjukin handphone. Pak Menteri nggak usah, Pak Ruby juga nggak usah, nanti kita lain-lain aja. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita panggilkan Kang Prof Menteri
untuk ke depan sehingga acara kita ini bisa berlangsung. Silakan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kita kasih sambutan yang meriah untuk Kang Prof Menteri Yasserli. Siap, terima kasih. Terima kasih. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Benar ya. Tapi saya belum lihat bubur ayam tadi. Ya. Ada gorengan. Oh, ada goreng bala-bala. Bala-bala, siap ya. Terima kasih. Ini kalau bukan Pak Hensai mengundang ini memang ya, ya. Jadi kita kasih aplaus dulu. Ya. Saya datang dengan satu keyakinan nanti kalau saya satu layar sama beliau saya nggak dibantai sama beliau. Pantun dulu ya, ini santai. Tadi ya, Sunda ada pantun kan biasa kita ya. Bahasa Sunda pantunnya, aduh repot saya ya. Pergi ke Medan mencari duren. Duren dibeli nampaknya markisa. Ika Fikom Unpad akan menjadi keren kalau mau bantu Menteri Tenaga Kerja. Baik, satu kebahagiaan saya bisa hadir di sini. Kalau terkait tentang Unpad, anak saya lagi kuliah di Unpad sekarang psikologi. Ya. Istri saya juga lulusan Unpad, MM. Diambil kan? Ya. Udah diambil ya? Dan dulu sebenarnya sesudah wisuda, biasanya ITB itu ada arak-arakan. Tolong kasih ke... Ya, saya lewat Unpad, ya. Tapi sayang waktu itu saya lupa ya. Kenapa jadi nggak kecantol waktu itu ya? Ya, hujan atau apa gitu. Jadi niatnya udah nyari dari Unpad. Udah banyak dari dulu gitu. Dapatnya UI jadinya gitu ya. Nah, habis itu kecantol ke UI dapatnya UI. Jadi makasih Bapak dan Ibu, satu kebahagiaan bisa hadir di sini. Sini banyak tokoh-tokoh dari media, Pak Dirut yang saya hormati, Pak Harja dan teman-teman semua. Saya akan mulai dulu dengan tantangan ya. Jadi mungkin saya minta waktu 30 menit paling lama ya. Saya mulai dengan tantangan. Jadi memang satu hal, saya hadir ke Kementerian Ketenagakerjaan melihat memang amanah ini berat ya, tidak mudah. Memang saya punya latar belakang, rasanya waktu itu saya bisa gitu ya. Bidang saya adalah K3 sebenarnya, ergonomi itu lebih kecil ya. Jadi K3 terkait tentang manajemen SDM, saya konsultan 15-20 tahun, banyak membantu BUMN. Kemudian kalau bicara transformasi birokrasi, itu selama ini saya memang jadi konsultan, ada sedikit pengalaman organisasi dan seterusnya. Tapi memang ternyata Indonesia ini luas ya, Indonesia ini kompleks, dan ada beberapa isu yang sebenarnya itu adalah bawaan ya, bawaan yang kemudian butuh waktu panjang. Yang pertama itu adalah terkait tentang tingkat pengangguran itu sendiri. Ya. Jadi kalau ditanya persentase saya, Bapak dan Ibu, 4,7 itu so-so lah kalau kata orang. Saya tanya beberapa negara lain juga gitu ya. Dan target kita kan juga sebenarnya turun jadi 4,4 sampai ya masih kalau kita lihat target RPJMN itu ya gitulah gambaran. Tapi ketika itu dikali dengan 280 juta, memang itu besar. Dan ditambah dengan kondisi global sekarang yang penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, 85% tenaga kerja kita itu adalah lulusan SMA dan SMK maksimum. Gitu ya. Jadi ada lulusan SD sekitar ya sekian, SMP, SMA sekian. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan tantangan kita ya ketika kemudian ada ancaman teknologi baru ya, disrupsi dari kemudian AI dan seterusnya, dan ini memang menjadi hal concern yang berat buat kita. Kemudian yang ketiga yang saya lihat adalah kualitas tenaga kerja kita. Jadi Bapak dan Ibu juga harus sadar bahwa Human Capital Index kita itu di bawah rata-rata ASEAN.
Ya. Kemudian yang kedua, produktivitas kita juga di bawah rata-rata ASEAN, 10%. Jadi dalam 20 tahun terakhir, ya, pertumbuhan kita itu rendah. Bidang saya sebenarnya juga produktivitas, teknik industri. Baru dari sini, sesudah saya jadi menteri, saya paham, loh kok kenapa ini? Ya, somehow di tahun 90-an itu orang nggak lagi bicara produktivitas. Ya. Padahal Vietnam, kemudian China, India, karena kami punya Asian Productivity Organization, ternyata mereka konsisten membangun. Gitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu industri kita itu daya saingnya itu kemudian kurang. Gitu ya. Kita lebih banyak mungkin termanjakan dengan insentif-insentif ya finansial kepada perusahaan, tapi itu belum membangun resilience. Nah, ini adalah potret-potret ya. Jadi dari segi struktur demografi tenaga kerja kita, kemudian terkait dengan kualitas tenaga kerja kita. Ya. Nah, ini yang kemudian saya berharap Bapak dan Ibu kita bisa paham, inilah realitas yang kita hadapi saat ini gitu ya. Dan kita punya perusahaan menengah ya, hitung-hitungan saya itu mungkin sekitar 70.000. Itu yang kita sebut dengan one time investment ya. Jadi mereka itu investasi mungkin 20 tahun yang lalu, Pak, mesinnya masih sama, dan ini kemudian memang daya saingnya akan repot. Pemerintah punya insentif untuk peremajaan mesin, tapi timingnya dan mungkin juga mereka merasa gamang juga kemudian untuk kemudian peremajaan mesin, belum lagi pinjaman yang mereka juga harus atur pengembalian, ditambah dengan kondisi ketidakpastian global ya. Trump itu kalau kita lihat ya, dalam 3 bulan terakhir, 4-6 bulan terakhir, berapa kali itu kebijakannya ganti gitu ya. Nah, jadi memang kata kuncinya adalah resilience, dan nanti kita sudah siapkan beberapa program. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, kami di Kementerian Ketenagakerjaan kita berada di hilir ya, berada di hilir. Memang pilihan kata ya, Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga memang persepsi masyarakat kalau lowongan kerja itu tanggung jawabnya Kementerian Ketenagakerjaan. Ini minta tolong Bang Hensa, mohon diluruskan ya. Ya baik Pak. Ya. Ya. Lowongan kerja, penciptaan lapangan kerja, kami tidak punya instrumen, gitu ya. Anggaran kami ya, kita tidak punya instrumen untuk itu. Tapi yang kami lakukan sekarang adalah kita membangun kolaborasi. Kita mengingatkan, kita datang ke setiap kementerian, kita sudah punya hampir 20 MOU dengan kementerian-kementerian ya. Kita cari tahu, kita ingatkan bahwa masyarakat itu menunggu lapangan kerja ya. Kita datang ke BGN menjawab, ini bagus ini ya, ada 3.000 dapur SPPG, nanti dikali 50 gitu ya, 30 ya, kemudian akan menjerap sekian orang gitu ya. 30.000 ya, 30.000. Koperasi 80.000 koperasi, asumsikan 25 orang direkrut tiap koperasi bisa merekrut 2 juta orang. Dan kami sekarang sedang memposisikan diri sebagai HR gitu ya, sebagai HR. Kita siapkan kurikulum ya, bahasa saya itu adalah arsitektur kurikulum untuk pengembangan SDM koperasi. Karena memang membangun koperasi dalam angka legalitas itu bisa cepat, tapi kita juga belajar berapa banyak koperasi itu gagal, isunya adalah terkait dengan SDM. Dan kami akan alokasikan sekian persen effort dan budget dari balai-balai BLK kita atau BPVP kita untuk khusus pelatihan koperasi. Sampai demikian kita coba ya proaktif untuk mensukseskan program Pak Presiden, dan memang kita melihat kita harus align dengan di situ. Dan disitulah salah satu solusi yang kemudian harus kita coba urai. Gitu ya. Ya, kemudian ke Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, Kementerian Investasi bisa enggak pertimbangan keputusan terkait tentang suatu investasi, kami diberitahu, kita dilibatkan dari awal prosesnya, sehingga kita bisa mempersiapkan juga SDM-nya. Jangan sampai nanti ya
investasinya ada, sudah mulai COD macam-macam, SDM-nya nggak ada, gitu ya. Dan ini yang kami lakukan sekarang, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di IG saya, gitu ya, selain sekarang banyak serangan terkait dengan BSU, ya, BSU-nya lambat Pak Menteri, ini dikorupsi oleh Pak Menaker, gitu tuh, ya, muncul di sini, ya, ya. Ya, gitu Pak Hensa ya. Habisnya saya nggak baca lagi IG-nya ya. Ya. Kami di situ membangun kolaborasi, ya, dan datangin setiap kementerian kita, kemudian ya apa yang bisa, dan memang kita kemudian sadar bahwa harapan masyarakat besar itu adalah lapangan kerja, gitu ya. Dan kita juga sedang menyiapkan beberapa usulan-usulan, dan ini memang harus bersifat lintas kementerian sebagai satu solusi. Itu adalah gambaran potret Bapak dan Ibu. Saya akan masuk kemudian ke beberapa tantangan ketenaga kerjaan selain lapangan kerja, ya. Yang pertama itu adalah mismatch. Jadi satu realitas, kalau kita tanya beberapa kawasan industri itu tumbuh Bapak dan Ibu, ya, industri tumbuh. Kemarin saya datang ke kawasan industri Serang, ya, dibandingkan tahun lalu sekarang lebih besar. Ya, ini bukan apa ya, bukan apa istilahnya memutarbalikkan, enggak, real, bisa ditanya. Industri itu tumbuh. Ya, beberapa perusahaan, kalau Bapak dan Ibu cek, nanti siang kami membuat MOU dengan kawasan-kawasan industri. Kami ingin mereka lebih dekat dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya ingin ada balai-balai di setiap kawasan industri, ya, sehingga yang mereka katakan kami itu butuh orang tapi orangnya nggak ada, itu kemudian kami bisa memberikan solusi. Jadi link and match ini memang masalah, ya Bapak dan Ibu. Pengangguran besar, lulusan perguruan tinggi ada, SMK ada. Nah, ini yang kemudian memang menjadi PR bersama juga sebenarnya. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, modalitas kita itu adalah BLK. Ya, saya mungkin bahasanya BLK aja ya. Sekarang namanya sudah menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ya, BPVP. Ya, kalau orang Sunda susah itu ya. BPVP semuanya V, F ada V. Ya gitulah, gitu ya. Saya udah protes. Ini kayaknya bukan orang Sunda pasti yang membuat nama. Ya, orang Sunda berarti udah berubah ya. Nah, itu yang pertama. Dan instrumen kami sekali lagi Bapak dan Ibu adalah balai. Apa yang kita lakukan? Ya, ini mungkin saya berharap ini menjadi sebuah kabar gembira. Kami sadar bahwa satu, alokasi pelatihan itu memakan budget paling besar di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, tahun lalu itu kita melatih 140.000 orang. Pertama kali saya datang, saya sudah melihat kita punya isu 3 terkait dengan balai. Satu, efektivitas. Yang kedua, kemudian efisiensi. Yang ketiga adalah skala. Efektivitas itu benar nggak yang sudah dilatih itu kemudian dia memanfaatkan sertifikat pelatihannya untuk bekerja, gitu ya. Tapi ternyata ya big questions. Pelatihan mungkin menjahit, habis melatih menjahit ternyata juga belum, gitu ya. Dan hampir semua balai-balai kita itu adalah pelatihan-pelatihan konvensional. Kemudian terkait dengan efisiensi dan kemudian juga reach out ya. Yang ikut pelatihan ternyata belum tersosialisasi dengan baik, tapi cenderung informasinya terbatas sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu. Saya juga baru tahu ternyata balai itu fasilitasnya Bapak dan Ibu kalau belum pernah survei boleh nanti beritahu kami, gitu ya. Kita bisa survei. Kalau di Bandung itu di seberangnya Trans Studio, ya, itu besar, ada sekitar 6 hektar. Ya, ada pelatihan macam-macam di situ. Gitu ya. Dan ini selama ini belum tersosialisasikan dengan baik. Kami punya 41 balai besar, kemudian satpel, ya, yang sekarang karena memang pemanfaatannya belum optimal, Pak Presiden minta untuk digunakan sementara sebagian untuk sekolah rakyat, dan kami siap, gitu ya, karena itu adalah aset pemerintah tentunya. Dan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik ya kenapa, gitu ya. Ya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah tadi biaya ya. Satu, Bapak dan Ibu bayangkan pelatihan LAS itu kebutuhan luar negerinya luar biasa. Ya, LAS itu luar biasa. Nah, tapi untuk pelatihannya 3 bulan. Dan orangnya kita kasih uang saku tiap hari dan dia boarding.
Itu bayangkan ya. Sesudah dilatih, dia kerja di luar negeri, gajinya 20-30 juta, yang kaya dia sendiri gitu ya. Gitu ya. Nah, ini hal pertama yang saya temui, harus ada solusi. Dan yang terakhir, scale. Saya tanya, berapa? Ya 140.000. Angkanya harus jutaan, saya bilang. Gitu ya. Nah, inilah yang pertama yang kami lakukan, Bapak dan Ibu, adalah transformasi balai latihan kerja kita. Yang ada sekarang, kita keluar dengan 4 kurikulum baru. Kurikulum yang pertama itu adalah terkait tentang industri 4.0 dan IT creative skills. Kita sudah lakukan TOT, terpaksa kita minta ya, dari swasta membantu, karena instruktur kami yang jumlahnya sekitar sekian ribu orang itu ya, yang mereka tahu ya yang dulu aja, pelatihan menjahit, pelatihan kemudian kelistrikan, bengkel, ada pelatihan untuk jadi bartender ada gitu ya, barista ada dan seterusnya, tapi terbatas. Jadi kita pengayaan ya. Smart operation masuk di dalamnya, smart office, smart building, smart supply chain, smart marketing, smart healthcare ya. Tapi jumlah instruktur ternyata yang lulus juga ya, ada yang tidak lulus, dan ini kita udah siapkan. Jadi saya membayangkan dalam 2-3 tahun ke depan balai kami itu sudah brand dengan bahwa pelatihannya itu juga update, menyiapkan skill set masa depan gitu ya. Dan itu sangat mungkin, dan itulah mungkin yang bisa juga menjawab harapan dari Gen Z. Tinggal memang biayanya. Ini yang kami terus lakukan ya, anggaran dipotong nggak masalah, tapi pelatihan tetap harus jalan, sehingga kita bangun kolaborasi. Skill set yang kedua yang kita siapkan itu adalah green jobs. Ya, kemarin kita baru dapat hibah mobil dari sebuah perusahaan EV, mobil EV, dan kita terus kejar. Bagaimana di balai-balai kita itu ada pelatihan-pelatihan terkait tentang green job ya. Green jobs itu adalah ini pekerjaan masa depan. Ada studi yang sudah kita lakukan bareng dengan Bappenas, itu akan membutuhkan sekian juta. Ya, saya khawatir dikutip wartawan ya, saya sebut aja sekian juta dulu ya. Khawatir salah angkanya nanti. Sekian juta orang yang kemudian itu masa depan. Dan teman-teman, research menunjukkan bahwa 50% skill set yang ada saat ini itu tidak relevan di tahun 2030. Ini harus kita siapkan. Tapi tadi jangan lupa, 85% tenaga kerja kita lulusan SMA, SMK maksimum. Itu challenge. Itu yang kedua. Jadi tadi industri 4.0 IT creative skill, green jobs, kita sekarang juga siapkan untuk agroforestry. Ini pelatihan gitu ya. Ini adalah sesuatu yang baru. Kami lihat satu hal yang menarik dari kebijakan Pak Presiden adalah mengoptimalkan sumber daya lokal. Dan saya sangat sadar bahwa yang belum dibangun di negeri ini adalah apa yang saya sebut dengan connecting dots. Jadi connecting dots itu adalah Kementerian Tenaga Kerja punya apa, kementerian lain punya apa, swasta punya apa, asosiasi punya apa, IKA, Vkom, Unpad punya apa ya, sehingga itu yang kemudian kita sinergikan. Jadi nggak bisa. Bahkan dalam beberapa hal saya men-challenge teman-teman ya, we are not talking about connecting dots, but what we need is connecting more dots gitu ya. Sehingga saya ajak ya, dari luar negeri, dari ILO ya, siapapun, kalau teman-teman datang ke tempat saya, pulangnya pasti kemudian ada sesuatu yang dikerjakan bersama ya. Terlepas dari fundingnya dari mana, biasanya alhamdulillah ada aja solusinya. Inilah yang membuat saya sangat optimis, dan ya, saya masih yakin bahwa saya bisa melakukan sesuatu di kementerian ini gitu ya. Connecting more dots gitu ya. Saya dengan Bang Hensa, IKA, Vkom 4 mungkin terbatas. Langsung di sebelah kiri saya ada Jasara Harja, selesai itu barang ya. Ya. Jadi connecting more dots itu mungkin yang menjadi solusi. Kementerian Koperasi kami datang. Awalnya kita ya, gimana bisa mensukseskan koperasi, 80.000 koperasi, sekian triliun anggaran dari pemerintah. Kami punya balai, kami punya sertifikasi BNSP. Bapak dan Ibu, BNSP, alhamdulillah saya lihat, saya sebagai dosen, saya katakan mereka memiliki sistem yang sudah robust.
ya. Nggak gampang itu dapat sertifikasi, gitu ya. Ini bukan sertifikasi pelatihan, tapi sertifikasi kompetensi, profesi. Ada tesnya, instrukturnya juga ya certified, gitu ya. Dan ini modal, ya. Sehingga kemudian SDM ini menjadi isu koperasi, terjadilah kolaborasi. Kita kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan. Hutan sosial kita itu jutaan hektar. Tapi di lain sisi ada pengangguran banyak. Ini nggak bisa kita connect, gitu ya. Oh ternyata bisa, tapi skillnya nggak ada. Disinilah kemudian kami punya balai, ya. Kemudian punya balai, kita punya kampus. Kenapa nggak kampus terlibat? Ya, kita punya BRIN research. Kenapa itu nggak terlibat? Jadi isu saya lihat connecting dots and connecting more dots itu yang kemudian yang perlu kita bangun di negeri ini. Itu yang nomor satu terkait tentang link and match ya. Jadi kita sedang penguatkan pelatihan itu semua dan vokasi pelatihan vokasi tetap menjadi solusi gitu ya. Dan kalau kita lesson learn dari berbagai negara dia tetap kemudian harus menjadi prioritas ya. Yang pertama, yang kedua Bapak dan Ibu, banyak hal ternyata effort kami itu habis dengan ada masalah mendasar dalam hubungan industrial yang ada di Indonesia, ya, buruh dan manajemen. Ini ya yang selama ini memang menjadi wajah kementerian. Kita di demo sering setiap hari. Dan realitas hubungan industrial kita itu PR-nya besar, ya. Jadi kondisi saat ini manajemen yang diperjuangkan itu adalah ya profit, ya, profit aja. Seolah-olah melihat pekerja itu sebagai alat. Pekerja berjuang terkait tentang upah-upah. Amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu amanat konstitusi. Pasal berapa Bapak dan Ibu? Pasal 27 ya. Itu amanat ya, itu yang diperjuangkan. Dan ini sekarang konflik. Kementerian Ketenagakerjaan punya mediator. Itulah, kalau Bapak Ibu lihat suratnya masuk ke saya, kasus ini PHK sepihak, upah yang nggak dibayar. Tadi ya kita BSU, saya mohon izin tadi terlambat ya, karena tiba-tiba ada agenda dengan Pak Wapres. Saya udah komit ke beliau pagi, tapi ternyata ada Pak Wapres ya. Yang enaknya jadi menteri itu sekarang dibandingkan jadi dosen ya. Ya, agenda yang lainnya bebas, tapi kalau udah Pak Presiden sama Pak Wapres memang punya agenda, Pak Menko itu saya nggak bisa atur gitu ya. Ya. Nah, tapi kalau saat jadi dosen ya agendanya dekan, agendanya rektor, agendanya masih banyak itu ke atas itu ya. Bercanda ya, jangan-jangan bercanda ini yang diikutip nanti. Biasanya gitu. Ya, semoga enggak ya. Saya yakin kita di sini membangun suatu optimisme ya, chemistry bareng lah ya. Saya dengan teman-teman apalagi di sini pimpinan redaksi kita optimis gitu ya, dan kita akan menyebarkan ini optimis insyaallah. Jadi balik lagi, isu kita itu adalah hubungan industrial. Kami sedang menyiapkan konsep. Jadi kalau Bapak dan Ibu tadi surat ya permohonan mediasi itu banyak ya, kait dengan upah tadi saya sampaikan. Upah di bawah UMR itu banyak gitu ya. Jadi nggak bunyi juga. Kasus-kasus THR kemarin ada 9.000 kasus ya. Kemudian kita selesaikan satu persatu ya. Kemudian yang PHK itu panjang prosesnya Bapak dan Ibu ya. Ini perlu juga saya sampaikan. PHK itu bukan berarti ketika perusahaannya PHK langsung sepihak langsung dia tercatat PHK, enggak. Ya, kalau pekerjanya tidak menerima, maka kemudian panjang tuh ceritanya. Masuk mediator kami memfasilitasi. Kita berharap tidak terjadi PHK. Mentok masuk kemudian pengawas, ya. Apa? PR. Iya, iya. Sampai kemudian nanti keputusannya ingkrah dan seterusnya. Jadi ini panjang. Ya, panjang proses. Jadi isu-isu terkait tentang upah, PKWT, outsourcing, cuti, kekerasan di tempat kerja, PHK, pesangon nggak dibayar, inilah
potret dan jumlah perusahaan kita itu, ya, kalau perusahaan menengah tambah sedang, ya, itu sekitar 100 ribuan. Bayangkan, ya, itu realitas. Yang saya lihat adalah semangatnya belum sama. Ada sesuatu yang missing dalam culture pengelolaan hubungan industrial kita. Ada dikotomi, ada fragmented. Inilah sekarang kami sedang bangun hubungan industrial Pancasila yang harmonis dan transformatif. Kami kampanye ke perusahaan-perusahaan. Ya, kita itu punya DNA gotong royong, kepedulian. Saya punya asisten rumah tangga, saya nggak perlu nanya regulasi dari Permenaker ada nggak untuk saya bayar THR, nggak ada. Kita biasa memberi lebih, kita biasa peduli. Dulu kita gotong royong ronda, bikin pos. Kenapa budaya itu hilang di tempat kerja kita? Gitu ya. Padahal mereka saling membutuhkan agar industri itu tumbuh. Jadi ada yang missing. Saya sering sampaikan, saya belajar manajemen, ya, teknik industri dari Amerika 4,5 tahun. Kemudian saya coba renungkan sesudah jadi menteri, ada puzzle yang hilang. Itu adalah yang kita sebut dengan kearifan lokal. Beberapa perusahaan yang kemudian mempraktekkan, ya, hubungan industrial yang harmonis, dia membangun kepedulian, yang terjadi dahsyat. Ya, perusahaan peduli kepada pekerja, pekerja peduli kepada perusahaan. Ya, dan hasilnya luar biasa. Sekarang kita bicara KPI, mungkin Pak Dirut bisa cerita. KPI-nya itu bicara hubungan industrial nggak ada. Profit. Ya, kalau udah KPI-nya profit, yang paling bisa ditekan ya pasti efisiensi. Efisiensi dampaknya apa? Padahal investasi, kita bicara tenaga kerja, itu adalah investasi jangka panjang. Kita perlu membangun meaningful bekerja dan seterusnya. Ini panjang saya cerita hubungan industrial. Kita punya PR. Dan beberapa perusahaan tadi praktek, dia peduli, ya, dan riset SDM banyak mengatakan kalau meaningful work itu terbangun, maka dia bisa memberikan produktivitas lebih dari sampai 20%. Mau dibayar gajinya kurang. Itu hilang di kita. Dan hubungan industrial yang kemudian tidak baik membuat investasi juga kemudian, ya, sulit di Indonesia. Kami dapat surat dari sebuah negara yang kemudian dia komplain, kami mau investasi di Indonesia, tapi, ya, kita terganggu dengan, ya, macam-macam lah disebut gitu, ya. Dan itu adalah internal perusahaan. Regulasi kami masih punya PR, Bapak dan Ibu. Itu yang ketiga, tantangan. Yang keempat, kita punya PR juga, Kementerian Ketenagakerjaan ini harus inklusif. Saya pertama kali jadi menteri, saya lihat, ya, ya, kita ada job fair, kemudian kita lihat ada disabilitas. Ya, mereka datang ke job fair, mereka mencari kerja, pakai kursi roda, pakai tongkat. Ini negara belum bisa optimal untuk kepada mereka. Maka kita bentuk satu direktorat penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya. Nah, dan ini jadi salah satu quick win kita. Kita ingin lowongan kerja, ya, kita coba, ya, struggling untuk kemudian, ya, membangun data dan seterusnya. Tapi teman-teman disabilitas ini juga harus kita perhatikan. Secara regulasi itu ada bahwa 1% tenaga kerja itu harus dari disabilitas. Tapi abai, gitu ya. Sehingga mereka sekarang, ya, hopeless. Sepertinya kami memang, ya, tidak bisa. Padahal tadi setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Law enforcement tadi, ya, kita punya pengawas ketenagakerjaan, tapi banyaknya pengawas ketenagakerjaan itu dikelola oleh provinsi. Ya, ini ada satu PR terkait tentang pembagian, ya, sentralisasi desentralisasi yang belum selesai, dan agak susah kita kemudian memaksa, ya, menggrab pengawas ketenagakerjaan, ya, mereka tunduknya kepada pemerintah daerah. Gitu ya. Padahal kasus-kasus pelanggaran itu, ya, membutuhkan kehadiran pengawas ketenagakerjaan. Ya. Dan mereka lah yang kemudian harus kuat, harus powerful, memiliki integritas yang kuat untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Kita punya PR juga internal, Bapak dan Ibu, ya. Ini kementerian, saya sadar bahwa kami harus terus berbenah, ya. Kita digital transformasi,
kemudian membangun integritas, ini kita punya PR, dan inilah yang kami lakukan sekarang. Ya, saya kampanye mengatakan bahwa saya orang SDM ya. Saya dari dulu itu pendekatan saya itu adalah people center. Ya, sehingga visi kami di kementerian itu yang tidak tertulis adalah a nice place to grow. Dan saya ajak semua teman-teman, ngapain teman-teman di Kemenaker ini kemudian kalau cuma business as usual? Ayo kita bangun legacy. Ayo bangun journey bersama-sama. Saya sebagai menteri siap fasilitasi. Ya. Mau pindah ke kementerian lain, mau belajar apa, saya support semua. Karena saya punya filosofis, leader itu piramida terbalik. Ya, bukan piramida lurus gitu ya. Biasa. Jadi saya hadir untuk mensupport siapapun dari teman-teman yang mau tumbuh. Dan saya bukan ya, kementerian itu bukan bukan final destinasi saya. At any time saya bisa pindah keluar dari situ. Ya, jadi saya ingin membangun sebuah kebersamaan karena memang tantangan kita itu berat. Ya. Jadi kita di kemarin ada lowongan cuma 50 Cianjur ya, 1.000 orang gitu ya. Miris kita gitu ya. Ya, tapi tentu mengubah ini kan tidak seperti membalikkan telapak tangan ya. Ya, kita butuh waktu. Ya. Apa yang kami lakukan gitu ya. Jadi itulah yang sekarang ya, terkait tentang BLK ini menjadi salah satu solusi. Terkait tentang lowongan pekerjaan, Bapak dan Ibu, saya melihat semuanya harus kita ambil. Ada 4 sumber. Yang pertama, optimalisasi program strategis pemerintah. Koperasi, makan bergizi gratis, hilirisasi sudah ya. Ini butuh waktu ya, butuh waktu. Kemudian kita sudah bangun kolaborasi MOU dan seterusnya dengan Menteri SDM dan hilirisasi. Ada angkanya, 200.000 orang siap nanti periodenya sekian gitu ya. Ini optimalisasi dan harus, karena Pak Presiden sendiri menyampaikan bahwa program prioritas Pak Presiden, target utama satu adalah penciptaan lapangan kerja, yang kedua peningkatan produktivitas. Itu bisa ada ya dokumentasinya. Yang kedua, kita mengoptimalkan peluang luar negeri, magang ataupun pengiriman tenaga kerja, dan kami kolaborasi dengan Kementerian P2MI. Itu peluang ya. Jadi magang dalam konteks kami adalah peningkatan kompetensi, terbatas waktunya, maksimum 2 tahun, habis itu dia kembali ke sini, dia kembali itu dia bisa bekerja, bisa wirausaha, kebanyakan wirausaha ya, karena gaji saat dia magang itu lumayan, mereka biasanya menabung, 2 tahun dia magang, kemudian dia bisa membangun wirausaha. Kemudian peluang yang ketiga adalah pertumbuhan dari industri existing. Nah, ini yang sekarang kita kejar terus, kawasan-kawasan industri ya. Memang kami melihat ada insentif yang mungkin ya, ini harus kita godok bersama. Ada industri tertentu yang harus tumbuh dan seterusnya, dan ini memang perlu kebijakan khusus ya. Yang sekarang kami lakukan adalah membangun produktivitas. Jadi teman-teman mungkin pernah baca juga, kita sekarang sedang menyiapkan gerakan peningkatan produktivitas nasional. Saya masih menunggu izin dari Pak Presiden. Kita akan launching lembaga produktivitas nasional. Itu ada perpresnya, sudah ada sebenarnya, Perpres nomor 1 tahun 2023 ya, sudah lama. Tapi tadi somehow ini sebelum perhatian, dan kalau gerakan ini muncul, sebenarnya secara teori itu bisa meningkatkan produktivitas minimal 30%. Dan kita akan fokus kepada perusahaan-perusahaan menengah ya. Kami saat ini sedang menyiapkan 200 orang untuk mendapatkan sertifikat ahli produktivitas dari ASEAN Productivity Organization. Kalau dari teman-teman sini kalau tertarik juga nanti bisa ikut, dan saya punya target 5.000 orang. Ya, kita sekarang sedang sosialisasi terkait tentang needs, bahwa we got to be more productive. Kita akan kampanye Indonesia produktif ya. Karena ini PR kita gitu ya. Produktif itu bukan sebatas jargon, tapi itu adalah culture kita, keep improving, continuous improvement. Dia adalah mindset bahwa segala sesuatu itu harus kita kelola dengan baik ya. Dia adalah budaya bersama, dan dia juga adalah performance measurement system ya. Ini
ini yang kita kemudian bangun. Ya. Target saya 5.000. Alhamdulillah sekarang saya ajak semua. Jadi teman-teman ya datang silahkan dengan entitas apapun, datang ke Kementerian Ketenagakerjaan, kita ngomong, dan saya yakin 30 menit 1 jam kita akan keluar dengan kolaborasi, gitu ya. Karena banyak hal, gitu ya. Ada yang datang dari teman-teman HR, ada di sini ya. GNIK datang. Awalnya bicara sertifikasi, skema terkait tentang manajemen SDM. Saya katakan, aduh teman-teman GNIK kalau begini mah cincai lah, gitu ya. Ada PR besar, saya katakan. Apa tuh Pak Menteri? Ini Indonesia Emas 2045 itu culture kita nggak begini. Ya, teman-teman yang bicara terkait tentang budaya produktif, best practice HR, ya, tapi ada sekian puluh ribu perusahaan di Indonesia dia nggak ngerti, bikin KPI aja nggak tahu, apa itu 5S nggak ngerti, ya, bicara terkait tentang minutes meeting aja nggak bisa. Bisa nggak ini diseminasi? Akhirnya mereka sepakat untuk keluar dengan sekian puluh, bahkan target saya ratusan podcast. Gratis Pak Menteri, gitu ya. Nah, kemudian ada dari PII, Persatuan Insinyur Indonesia juga sama. Apa yang bisa dibantu Pak Menteri? Saya bilang ya sama. Akhirnya kita sekarang ada 2 stream podcast, ya, gratis, dan itu menurut saya luar biasa. Yang bicara adalah orang-orang yang punya pengalaman, para pakar, direksi, ya. Intinya saya, Bapak dan Ibu adalah kita ingin membangun aura optimis. Makanya kemarin sempat polemik ya. Ini menakar ogah ya, membuka data PHK itu sepertinya ya framingnya nggak pas gitu ya. Saya sebagai akademisi saya tahu dong ya, ada yang kemudian komentarin saya, evidence based policy-nya gimana nih Pak Menteri, menyalahi undang-undang keterbukaan informasi. Ya ternyata ya kalau sudah di media agak beda ya. Dan di teman-teman saya juga sama. Waktu saya BHR, bonus hari raya, teman-teman saya di forum ya praktisi dan kemudian ada guru besar, ini menteri ini bodoh atau apa sih kata dia gitu ya. Nggak ada tuh ya THR untuk ojol, nggak pernah, regulasinya juga nggak ada ya. Ya terpaksalah kemudian kita ngurut dada ya. Saya katakan ini bukan masalah regulasi buat BHR kemarin ya. Saya itu ngomongnya dalam hati ya. Ini adalah masalah kepedulian. Ya, pedulian. Ya. Gak semua masalah ini kemudian harus selesai dengan regulasi. Ya. Ya. Jadi datanglah, saya mungkin cerita ya, datang dari aplikator awal ya, 3 bulan sebelum itu kita di demo. Pak Menteri THR kata teman-teman ojol ya. Ya deh, saya tampung, saya bilang. Walaupun mereka juga pesimis, ya nggak apa-apalah, berusaha aja Pak Menteri. Ini kami sudah 10 tahun berjuang, nggak dapat-dapat juga kata dia, gitu ya. Karena masalah regulasi kita juga belum selesai. Kemudian kita undang, kita panggil aplikator, nih gimana? Nggak bisa Pak Menteri, nggak ada terminologinya THR. Mereka bukan pekerja, mereka mitra. Selesai. Tapi adalah sesuatu, saya bilang, gitu ya. Ini kan masalah kepedulian. Orang hari raya, kalau hari raya itu anak-anaknya minta ada sesuatu lah yang dibawa pulang. Ya. Mereka itu kan ojol itu harian ya. Ya, nggak tahu besok itu makan apa, belum tahu mereka. Udah, coba deh pikirkan. Datang lagi mereka. Ada Pak Menteri, mulai dari Pak Indra nih, staf khususnya Pak Indra nih. Beras 2 kilo, 3 kilo. Ya Allah, saya bilang. Ya. Saya rasanya asisten rumah tangga di rumah lebih dari ini, saya bilang gitu ya. Ini mereka yang saya cuma minta itu sekali setahun kok. Gitu ya. Saya nggak minta tiap hari dikasih. Baik Pak Menteri, kita pikirkan. Datang lagi, udah 50.000 satu orang. Dari mana uangnya? Top up dari konsumen. Iya, saya bilang. Konsumen. Ini bayangkan ya, kita ingin membangun sesuatu cara berpikir yang berbeda. Udah, muncul lagi dapat sekian dari mana? Kami ada alokasi lah, cuman segini. Tapi itu komunikasi itu jalan dengan baik. Saya tidak menggunakan instrumen ya memaksakan, akhirnya kita keluar dengan surat edaran. Ya. Waktunya semakin mepet, tapi alhamdulillah satu semangat kepedulian itu muncul ya, dan saya berharap tahun depan itu bisa lebih baik.
Jadi Bapak dan Ibu itulah gambaran ya, gambaran terkait dengan media. Tadi saya juga ogah menyampaikan data PHK itu Bapak dan Ibu bisa akses ya di satu data Kemenaker itu ada sebenarnya gitu ya. Jadi memang banyak yang nanya ke saya setiap ketemu, Pak Menteri data PHK gimana? Data PHK. Terus saya mengatakan, lah kok nanyanya data PHK terus sih, saya bilang gitu ya. Dan waktu itu saya tidak menyangka itu dimuat ya. Ayo dong kita bangun optimisme, saya bilang ya. Optimisme, masyarakat ini butuh optimisme. Semakin kita sampaikan fear tadi, buka lowongan 50 yang datang 1000, semakin fear nanti datang 100.000 gitu ya. Terbatas gitu ya. Padahal Bapak dan Ibu kita punya labor market information system siap kerja ya. Mereka tuh masih datang bawa map. Dan Bapak dan Ibu juga bisa lihat dari sekian lamaran yang masuk, screening pertama itu banyak yang nggak kepake, ya. Jadi isunya itu mismatch, ya. Isunya itu mismatch. Ya. Nah ini yang kita juga sampaikan. Akhirnya jadi polemik, Menteri Ogah buka data PHK macam-macam. Ya sudahlah, saya bilang gitu ya. Mungkin ada saatnya nanti saya klarifikasi. Ya, data PHK evidence base kita sangat paham, gitu ya, dan sangat paham, ya, dan kita punya PR, ya, kita punya PR. Tadi saya sampaikan hal-hal yang mungkin memang saya berharap ini yang kemudian bisa kita sampaikan ke masyarakat sehingga optimisme itu ada, gitu ya, optimisme itu ada. Tapi memang berat ya, saya sampaikan ke Pak Menko tahun 2025 ini ketika program-program Pak Presiden hilirisasi kemudian makan bergizi gratis ini belum establish, kita akan berada pada fase we got to be survive gitu ya, harus survive, apalagi ketidakpastian global tinggi gitu ya. Nah, ini yang kemudian salah satu kami launching gerakan produktivitas itu adalah untuk survive gini. Dan saya yakin Pak Presiden baru pulang, ya, dampak dari tarif Trump, ya, itu pasti kemudian kita akan mitigasi, ya, mana industri, dan memang saatnya sekarang adalah memperkuat industri, ya, yang kemudian untuk pasar dalam negeri. Ya, jadi industri kita kuat untuk dalam negeri. Ketika kemudian produk impor itu akan semakin banyak ke Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu itu semua yang bisa saya sampaikan. Saya yakin nanti juga bisa kita perdalam. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, saya lewat ya lebih 10 menit. Dan saya yakin Bapak dan Ibu kita semua kita bisa membangun sebuah connecting more dots ya untuk Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan, semoga yang dikutipnya yang bagus-bagus ya. Billahi taufiq wal hidayah. Naik sampan bersama kekasih. Tapi sayang cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, yang kalau saya lihat yang pertama kan ini ada suatu keberhasilan diplomasi Pak Presiden. Itu yang harus kita lihat dulu yang pertama ya. Jadi ada penurunan yang signifikan. Kemudian ketika itu kemudian akan diberlakukan, nanti kita lihat ya. Kalau saya sekilas saya melihat ya, ini kan artinya harus nanti koordinasi bersama lintas kementerian ya. Saya melihat adalah momentum kita untuk memperkuat industri dalam negeri ya, dengan memastikan bahwa pasar dalam negeri itu adalah memang menjadi peluang bagi industri-industri kita dalam negeri untuk bisa dioptimalkan. Saya melihatnya lebih besar. Pak, ya. Tapi dengan mudahnya produksi kita yang masuk ke Indonesia bakal membuat potensi PHK itu juga di industri. Tadi saya katakan, saya melihatnya ini sebagai tadi kami kan ada program untuk gerakan produktivitas ya. Jadi malah saya melihat ini adalah momentum yang semakin baik untuk kita launching ya, bagaimana yang paling penting itu adalah memperkuat resilience industri dalam negeri gitu. Itu yang saya lihat. Dan ini nanti kan Pak Presiden baru pulang ya. Nanti kita dengar arahan dari beliau, kemudian akan di follow up pasti oleh Pak Menko Perekonomian dan melibatkan kementerian yang terkait ya. Kalau langkah mitigasi lainnya Pak terkait dengan tarif impor 19%. Udah itu nanti kan kita lihat sesudah. Yang lain ada lagi? Soal update BSU itu
maksudnya ada batas waktu akhir. Jadi BSU itu tadi angka sudah sampai mendekati 85%. Ya, jadi yang butuh waktu itu kan penyaluran lewat PT Pos. Ya, PT Pos kalau teman-teman lihat tadi, ya memang itu kan satu-satu ya orang datang ngantri di PT Pos. Kemudian, tapi yang bagusnya adalah ini kan sudah tahun yang keempat ya Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan PT Pos, dan kita apresiasi kerja PT Pos dalam hal laporannya ya. Jadi setiap orang sesudah menerima itu difoto macam-macam, jadi akuntabilitasnya bagus gitu ya. Dan kita ya sudah minta komitmen PT Pos juga untuk lebih cepat, dan mereka itu sudah buka dari 6 pagi sampai jam 9 malam saya dengar tadi ya. Kemarin di Cianjur viral ada toko yang membuka lowongan kerja, bukanya 50, yang ngantri sampai 1000. Sesulit itu kan Pak mencari kerja di Indonesia ini Pak? Tanggapannya gimana? Saya no komen dulu deh ya. Nanti misalkan saran usaha. No komen boleh ya? Boleh. Itu dulu deh, no komen. Yang BSU itu sebetulnya berarti sisanya hanya tinggal dari PT Pos aja, nggak ada yang masih ada sedikit bagian kecil. Jadi ada yang gagal salur tapi kecil banget. Anggap aja sisa dari PT Pos gagal salur, tapi ternyata ada nomor rekening yang kemudian masih belum cocok macam-macam, itu diperbaiki, kemudian kita minta dibayarkan lagi oleh bank. Ada tenggat akhir dari pemerintah nggak Pak? Ada tenggat akhir dari pemerintah nggak Pak penyaluran BSU? Kita usahakan, susah nanti kalau saya sampaikan nanti ditagih lagi. Bang Hetsa mau ngomong nih, coba. Itu yang membangun optimisme. Iya, coba. Oh ya. Prof. Jadi menurut saya memang kita bantu untuk membangun optimisme pemerintah yang dilakukan Pak Menaker, pasti sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Tadi sudah disampaikan 4 hal yang bisa membantu kemudian lapangan kerja, stimulasi program-program Pak Prabowo, kemudian ada kewirausahaan itu yang terakhir, kemudian ada apa lagi itu Pak yang 2 Pak? Luar negeri. Yang luar negeri, kesempatan bekerja di luar negeri, dan industri existing, kawasan-kawasan industri. Optimalisasi industri yang existing. Nah itu 4 hal itu mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Sesusah itukah? Ya ini lagi berjalan prosesnya, dan kita bangun optimisme bersama. Nah, ini cocok jadi juru bicara. Apakah ada dampak positif juga terhadap kerja di Indonesia? Tentu dong, kan sebelumnya kan ada kekhawatiran kita pasar Amerika itu kemudian menjadi kita malah berhari turunnya berapa? 32. Ya 32. Artinya kan itu kan signifikan. Ya, artinya tetap optimis. Ya. Itu kata kunci optimis. Cukup. Kesiapan SDM, jadi kita sudah mulai pelatihan. Ya, jadi mulai pelatihan minggu ini itu adalah untuk istilah dari teman-teman Kemenkop itu mock up koperasi. Ada yang kita latih online itu 2 hari, itu lagi berjalan di sana. Yang kerjasama Kementerian Koperasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Ada yang kemudian offline, ya ini di Balai Solo, Surakarta. Itu 4 hari, dan itu 1 batch lulus mereka dapat sertifikat. Satu batch itu biasanya kita 40 orang. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan teruskan, sehingga kita berharap dari segi SDM kami dari Kementerian bisa support, sehingga koperasi itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan, dan itu bagian menjadi solusi tenaga kerja kita. Ya, cukup ya. Terima kasih. Cukup.